Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Nah, di sini yang terhormat kepada dosen mata kuliah Public Speaking Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Learning Journal pertemuan ke-10. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang Learning Journal pertemuan 10 di kelas Public Speaking kemarin. Nah, jadi kemarin ada 3 orang yang maju lagi, yaitu yang pertama ada Rai. Dia menampilkan skill public speakingnya itu bercerita tentang dirinya yang bisa dibilang dia itu anak mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi tapi mempunyai keinginan untuk mengikuti organisasi. Tapi dia juga walaupun tidak mengikuti organisasi, dia itu pandai untuk menanyakan hal-hal yang dia inginkan kepada temannya yang mengikuti organisasi tersebut. Dan dia juga di perkuliahan dia juga bekerja sebagai bisa dibilang seperti tukang bangunan, tapi dia juga dipanggil gitu. Yang kedua itu ada Nur Nabila yang berstorytelling tentang Wali Songo. Wali Songo itu adalah 9 wali yang sangat amat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Nah, Wali Songo itu ada 9 orang. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik atau nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Timur Tengah, berdakwah ke Gresik, Jawa Timur. Dan yang kedua itu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berdakwah di Ampel, Surabaya. Dan yang ketiga ada Sunan Bonang atau nama aslinya Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel yang berdakwah di Tuban dan Lasem. Nah, yang keempat itu ada Sunan Derajat atau nama aslinya Raden Kosim. Beliau juga putra Sunan Ampel yang berdakwah di daerah Lamongan. Terus yang kelima itu ada Sunan Kalijaga atau Raden Said yang berdakwah di daerah Demak, Jepara. Nah, yang keenam itu ada Sunan Kudus atau disebut nama aslinya Jafar Shodiq yang berdakwah di Kudus. Dan yang ketujuh itu ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau ini juga putra Sunan Kalijaga yang berdakwah di Gunung Muria, Jepara dan sekitarnya. Dan yang kedelapan itu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang berdakwah di Cirebon dan Banten. Dan yang kesembilan itu ada Sunan Giri atau Raden Paku yang berdakwah di Gresik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Yusuf. Dia sebenarnya tidak menyiapkan untuk skill public speakingnya. Nah, tapi dia ini punya bakat yang lebih, bisa dibilang bakat lebih tentang dirinya sendiri. Ya, bisa dibilang dia itu menceritakan dirinya sebagai motivasi kepada kita semua yang cukup menginspirasi kita semua. Setelah itu
dilanjut dengan ada dari Ajudin yang kita itu mengaji kitab terlebih dahulu. Nah, tapi di situ aku kurang paham karena aku tuh memang tadinya mondok, cuma nggak belajar tentang kitab itu, dan aku juga kurang merhatiin karena aku duduknya di belakang karena tadinya telat sedikit walaupun dosen belum datang. Nah, Ajudin mengaji kitab, dan setelah itu presentasi kelompok pertama dengan judul transformasi diri, mentalitas, dan teknik komunikasi untuk pembicara yang handal. Jadi di dalam isi tersebut itu ada performa bahasa, simbolik dan penampilan, ada juga persiapan mental, pengetahuan, terus bahasa verbal dan non-verbal. Nah, jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan dari isi-isi tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok 1 itu adalah pertama, itu ada persiapan mental dan pengetahuan, yaitu membangun kepercayaan diri dan mengendalikan kecemasan, menguasai materi secara mendalam, melakukan riset dan persiapan yang matang, dan berlatih secara rutin sebelum tampil. Dan yang kedua itu performa bahasa, yang mana pemilihan kata yang benar, memperhatikan intonasi, tempo, dan volume suara, yang menggunakan kalimat efektif dan terstruktur, dan juga menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens. Dan struktur kalimat itu ada cara penyampaian, nonverbal, gestur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan menyelaraskan bahasa verbal dan nonverbal. Dan yang keempat itu ada bahasa simbolik dengan menggunakan analogi dan metafora yang tepat, dan juga memanfaatkan simbol-simbol yang familiar. Dan yang kelima itu penampilan, berpakaian rapi sesuai konteks, yaitu memperhatikan kebersihan dan kerapian diri yang menunjukkan sikap profesional. Dan perlu diingat bahwa kesuksesan public speaking itu membutuhkan keseimbangan dari semua aspek yang tadi saya sebutkan. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan see you in the next video. Thanks for watching, bye.